wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sofyan. Oke, selamat pagi Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Pak Sofyan? Alhamdulillah baik Bu. Yayu bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah saya juga baik Pak. Pada kesempatan hari ini saya meminta waktunya Pak Sofyan untuk kita melakukan percakapan atau perbincangan. Ini kita santai mawon ya Pak. Iya, siap. Seperti yang sudah saya sampaikan pada beberapa hari yang lalu ya Pak, saya diberi tugas untuk supervisi di kelas Pak Sofyan, yaitu di kelas 2, dan alhamdulillah Pak Sofyan juga sudah menyetujui ya Pak. Oke, ya. Siap. Ini pada supervisi akademik ini nanti kita akan melalui 3 tahap ya Pak. Tahap pertama yaitu praobservasi, tahap yang kedua yaitu observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, nanti pada siang hari ini nanti kita akan melaksanakan tahap yang pertama Pak, yaitu tahap praobservasi, seperti itu Pak. Nah, harapan kita bersama pada hari ini kita bisa berbincang-bincang, bisa bertukar pikiran seperti itu Pak, bisa berdiskusi sehingga besok pada waktu supervisi Pak Sofyan ini lebih baik, lebih lancar, tidak ada hambatan. Dan ini ya terkait dengan supervisi ini nanti kedepannya Pak Sofyan bisa lebih mendalami tentang pengalaman belajar di dalam kelas, juga untuk meningkatkan akademik dan pendidikan, seperti itu Pak. Nah, untuk mengawali perbincangan kita hari ini ya Pak, kalau boleh ini Pak, saya tahu kira-kira harapan apa, harapan dari Pak Sofyan setelah kita nanti ini melaksanakan diskusi atau percakapan pada siang ini. Oh iya, kalau harapan saya sih Bu, sebenarnya dengan kita berdiskusi seperti ini, dengan kita berbincang, dengan kita saling sharing, itu nantinya saya agar bisa lebih tahu apa saja yang sebenarnya itu akan diobservasi pada diri saya pada saat mengajar, sehingga jika saya sudah mengetahui hal itu, mungkin nanti akan lebih siap dan berjalan dengan lancar, seperti itu. Berarti ini kalau saya boleh mengulangi lagi harapannya Pak Sofyan agar besok ketika supervisi bisa lebih berjalan lebih lancar ya Pak, tanpa hambatan. Bisa mengetahui apa saja sih yang akan diobservasi, seperti itu ya Pak. Selanjutnya ini Pak Sofyan, kira-kira kapan nih Pak Sofyan mau siap untuk melakukan pembelajaran di kelas atau siap untuk disupervisi, seperti itu Pak? Oke. Kalau melihat dari waktunya, insya Allah saya siap untuk disupervisi itu tanggal 20 Mei 2023, saya siap untuk disupervisi. Iya. Untuk diobservasi. Ya, bagus sekali ya Pak. Berarti besok tanggal 20 Mei Pak Sofyan sudah siap untuk supervisi ya Pak, untuk diobservasi ya. Ya, saya ini sudah tidak sabar ingin melihat actionnya Pak Sofyan nanti di dalam kelas ya. Selanjutnya nih Pak, nanti ketika observasi atau di supervisi ini nanti Pak Sofyan kira-kira mau menampilkan materi apa nih Pak? Oke. Tentang materi sih kemarin terakhir anak-anak sudah belajar sampai dengan tema 7, subtema 4, pembelajaran yang keempat. Nah, untuk observasi besok berarti sesuai dengan jadwalnya saya akan menampilkan materi yang pertama itu bahasa Indonesia tentang membuat kata sapaan. Terus yang kedua matematika tentang pecahan 1/2, 1/3 dan 1/4. Kemudian tentang keberagaman atau kegemaran teman yang ada di sekolah, seperti itu, materi yang PPKN. Jadi yang akan saya tampilkan atau yang akan saya ajarkan ke anak-anak besok pada tema 7, subtema 4, pembelajaran yang kelima, seperti itu. Ya,
Berarti ini intinya besok materinya adalah ini kata sapaan, Iya, pecahan, pecahan terus dan yang satunya lagi cara cara menyikapi keberagaman atau oke. perbedaan yang ada di lingkungan Ini. kelas ataupun luar kelas. Iya Pak. Selanjutnya ini Pak Sofyan, dari materi yang telah disampaikan Pak Sofyan tadi, apa tujuan pembelajaran yang akan disampaikan pada saat observasi besok Pak? Ya, sesuai dengan tadi materinya Bu, yang jelas tujuan pertama adalah anak-anak mampu menyikapi keberagaman atau perbedaan yang ada di lingkungan sekolah, seperti hobi, kemudian atau kegemaran atau mungkin hobi yang lain seperti warna. Nah, itu agar anak-anak itu dalam menyikapinya tidak keliru seperti itu. Misalnya ada yang hobinya main bola, ada yang hobinya nanti bermain voli. Mereka tidak saling mengejek, hobi kamu cuma sekedar voli, nggak bisa sepak bola seperti itu. Tapi mereka dapat lebih memahami kegemarannya masing-masing dan mampu bersikap sesuai dengan apa yang harus mereka lakukan. Juga nanti untuk yang materi matematika diharapkan anak-anak itu dapat menguasai materi tentang pecahan, karena kelas 1 itu kan, kelas 2 ini kan pelajarannya masih tentang dasar pecahannya. Jadi mereka mengenal pecahan 1/2, nama lainnya adalah setengah seperti itu. Kemudian 1/3 itu 1/3, 1/4 itu 1/4, dan mereka dapat menggambarkan pecahan dalam bentuk visual. Misalnya membuat pecahan 1/3 berarti kotak 1 dibagi menjadi 3 dan yang diarsir salah satu dari ketiganya seperti itu. Kemudian untuk yang bahasa Indonesia diharapkan nanti tujuannya anak-anak dapat menyapa dengan baik. Bagaimana caranya menyapa ke orang tua, menyapa dengan teman yang ada di sekolahan maupun yang di luar sekolahan seperti itu. Saya ulangi lagi, berarti tujuannya pertama mengidentifikasi karakter Pak. Iya. Ya, terus yang kedua tentang pecahan terus yang ketiga mengenal kata sapaan. Iya, membuat kata sapaan. Berarti dapat menyapa seperti itu. Iya, bagus sekali Pak tujuannya. Selanjutnya ini Pak Sofyan, pada saat supervisi nanti apa aspek yang ingin dikembangkan oleh Pak Sofyan nanti? Ya, tentu saja yang pertama adalah aspek pemahaman dari siswa, Ibu. Karena kan tujuan kita mengajarkan pembelajaran kepada mereka agar mereka dapat memahami materi dengan baik. Kemudian setelah itu mungkin keaktifan dari siswa, karena selama ini saya melihat kadang jika ditanya ada siswa yang tidak merespon, ataupun jika saya memberikan kesempatan untuk bertanya, mereka lebih banyak diam dan saling melirik temannya begitu. Tidak ada yang aktif untuk bertanya. Mungkin logika seperti itu. Sepertinya pembicaraan kita ini akan lebih menarik lagi ya Pak. Oh iya. Berarti ini nanti aspek yang akan dikembangkan oleh Pak Sofyan. Yang pertama adalah tadi pemahaman siswa, yang kedua adalah keaktifan siswa Pak. Iya. Tentunya ini Pak, dalam mengembangkan aspek tadi ada strategi khusus yang ingin Pak Sofyan sampaikan nanti. Nah, strategi apa yang akan Pak Sofyan rencanakan untuk mencapai aspek pengembangan tadi Pak? Oh iya, untuk aspek yang pertama pemahaman tentu dengan menampilkan materi yang lebih spesifik gitu, memilih materi-materi yang urgent untuk ditampilkan. Dan untuk keaktifan siswa mungkin saya akan menggunakan media visual seperti menggunakan PowerPoint seperti itu, menggunakan gambar-gambar yang menarik. Itu mungkin akan lebih menampilkan materi-materi dengan tampilan yang lebih baik sehingga menarik perhatian siswa, diharapkan dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar seperti itu. Ini menarik sekali Pak Sofyan. Saya semakin tidak sabar untuk menyaksikan action Pak Sofyan nanti di dalam kelas ini. Selanjutnya ini Pak Sofyan, dari rencana-rencana yang telah dipersiapkan untuk pelaksanaan observasi nanti, adakah hambatan-hambatan yang mungkin dikhawatirkan oleh Pak Sofyan? Iya, hambatan. Kalau hambatan sih sebenarnya masalah waktu Bu. Kadang itu saya lupa untuk untuk dalam hal manajemen waktu, misalnya dalam waktu berdiskusi, kadang lupa tidak mengatakan kepada siswa bahwa waktu diskusi kalian adalah
20 menit seperti itu. Untuk evaluasi ada 15 menit begitu. Jadi kadang dalam pembelajaran kadang sering molor seperti itu yang sebenarnya bisa dapat selesai dengan tepat waktu. Terus hambatan yang kedua memang di kelas 2 ini ada salah satu anak yang sepertinya memang butuh perhatian khusus seperti itu Bu. Jadi memang anaknya berbeda dengan yang lain. Kadang kita guru pun sudah sering untuk memandunya, sudah sering untuk mendampingi, tapi memang anaknya masih ya seolah tidak mau diatur seperti itu. Jadi sebenarnya hambatan yang pertama tadi manajemen waktu, yang kedua ada satu anak yang bermasalah seperti itu. Jadi menurut Pak Sufyan, kekhawatiran yang mungkin akan terjadi seperti itu. Yang pertama itu kalau bisa mulai ya. Yang pertama yaitu tadi masalah manajemen waktu ya Pak ya. Terus yang kedua ini ada salah satu anak di kelas 2 yang mungkin memiliki apa nih berkebutuhan khusus apa ya Pak? Yang harus sebagai guru kita harus lebih memperhatikan ya Pak, lebih ekstra memperhatikan ya Pak ya. Iya, ada perhatian yang lebih untuk anak tersebut ya. Selanjutnya seperti tadi yang Pak Sofyan utarakan ya, hambatan-hambatan tadi yang mungkin akan muncul di saat supervisi nanti sebagai salah satu kekhawatiran Pak Sofyan. Nah, tentunya ada upaya ya Pak dari Pak Sofyan, bagaimana Pak Sofyan itu meminimalisir kekhawatiran tadi supaya tidak terjadi. Itu apa upaya yang dilakukan oleh Pak Sofyan nanti? Ya, untuk manajemen waktu mungkin untuk di RPP-nya akan yang jelas saya tuliskan alokasi waktunya ya. Terus ya selalu mengingatkan ke anak misalnya untuk waktu untuk waktu diskusi berapa menit seperti itu, untuk evaluasinya nanti berapa menit begitu. Jikapun ada tambahan waktu ya tidak terlalu banyak lah seperti itu. Jadi agar dapat memulai tepat waktu sehingga dapat selesai pula tepat waktu seperti itu. Terus kalau untuk masalah anak yang satu ini tadi yang berkebutuhan mungkin ya lebih intensif lagi untuk mendampingi. Terus kemudian mungkin menanyakan kepada rekan sejawat bagaimana sih trik-triknya atau tips-tipsnya untuk mengatasi anak yang memang perlu kebutuhan perlu pendampingan lebih seperti itu. Jadi nanti untuk meminimalisir kekhawatiran tadi Pak Sofyan akan melakukan untuk yang manajemen waktu itu mungkin akan mencantumkan di RPP waktunya ya Pak, terus di alokasi waktunya, terus akan lebih sering mengingatkan lagi kepada anak-anak. Memang Pak kadang-kadang kita sebagai guru juga melihat anak asik berdiskusi, kadang-kadang kita juga lupa ya Pak. Iya. Terlalu semangat melihat anak-anak terlalu semangat, terlalu aktif di dalam kelas, kadang-kadang kita juga sebagai guru lupa nih Pak untuk mengingatkan. Terus yang kedua ini masalah anak yang berkebutuhan khusus tadi di kelas 2 ini Pak Sofyan akan melakukan pemberian pendampingan yang lebih ya Pak, yang ekstra lebih dibandingkan dengan teman-temannya yang lainnya. Itu bagus sekali Pak Sofyan. Dari tadi yang Pak Sofyan utarakan, tentunya ini ada waktu ya Pak. Kira-kira itu kapan rencana ini akan dilaksanakan? Rencana untuk? Ya, ini untuk melakukan aksi yang seperti di RPP Pak Sofyan. Segera mungkin Bu kalau bisa. Kalau untuk pelaksanaannya kan ya tadi sekitar tanggal 20 Mei 2023. Iya. Jadi ini Pak Sofyan akan sesegera mungkin ya Pak ya melaksanakan ini. Sudah waktunya anak untuk pembelajaran itu. Iya, berarti nanti rencananya akan langsung dimulai di tanggal 20 Mei ketika kita melakukan supervisi ya Pak. Iya, bagus sekali Pak. Selanjutnya ini Pak Sofyan, supaya pembelajaran Pak Sofyan ini besok bisa berjalan sukses ketika supervisi besok ya Pak. Apa kira-kira dukungan yang Pak Sofyan butuhkan itu Pak? Ya, yang jelas dukungan dari siswa-siswa di kelas ya. Kalau anak-anaknya siap untuk bekerja sama, siap untuk sama-sama melakukan pembelajaran dengan baik, saya kira mungkin pembelajaran akan berjalan dengan baik pula. Juga
sarpras yang mendukung dengan tertentunya misalnya LCD seperti itu, komputer yang layak untuk menampilkan layar. Dengan seperti itu dapat berjalan dengan lancar. Berarti ini membutuhkan dukungan dari murid-murid juga ya Pak karena pembelajaran kan terjadinya di dalam kelas, otomatis Pak Sofyan perlu berkolaborasi dengan siswa ya Pak. Selain itu juga tadi Pak sudah mengatakan adanya dukungan sarana dan prasarana ya, terus dukungan dari teman-teman atau rekan sejawat dari kepala sekolah seperti itu juga sangat penting. Asik sekali ini perbincangan kita Pak, semakin kesini semakin asik ya. Ini Pak, dari perbincangan ini yang saya ini Pak, dari perbincangan yang tadi kita lakukan ya dari awal sampai akhir, saya buatan menawi Pak Sofyan itu menceritakan kembali atau menyimpulkan dari awal sampai akhir, mulai dari persiapan Pak, materinya, strategi dan kekhawatiran yang akhirnya Pak Sofyan menemukan sendiri solusinya seperti apa nggih? Ya ini bisakah diceritakan kembali Pak atau disimpulkan kembali Pak? Ya mungkin dari sebelum supervisi ya. Dari sebelum supervisi jelas saya mempersiapkan RPP-nya terlebih dahulu, mencari kompetensi dasarnya yang akan diajarkan, indikatornya, tujuan pembelajaran dan materinya seperti apa. Setelah itu dibuat, saya coba untuk berkonsultasi dengan ibu kepala sekolah, apakah RPP-nya sudah bagus atau belum seperti itu. Apabila ibu kepala sudah sudah memberikan jawaban, sudah bagus, sudah layak untuk tampilkan untuk pembelajaran, ya saya siap untuk melakukan itu. Kemudian pada saat pembelajaran di awal jelas kami sebelum mulai pembelajaran berdoa dulu, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu menyampaikan persepsi terkait dengan pembelajaran yang sudah diajarkan sebelumnya. Kemudian mulai masuk ke pembelajaran inti. Di situ nanti ada pemaparan materi yang ditampilkan menggunakan LCD. Setelah itu anak mencoba menyimak, memperhatikan, memahami. Juga nanti setelah itu ada kuis atau ada lembar diskusi yang saya bagikan kepada anak. Setelah anak mengerjakan dengan baik, nanti ada salah satu perwakilan atau beberapa yang maju untuk mempresentasikan hasilnya. Nah, jika anak sudah mempresentasikan hasilnya, masing-masing siswa memberikan penguatan, memberikan misalnya tepuk tangan atau jempol kepada anak yang sudah berani untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah diskusi dilalui, kita menyimpulkan pembelajaran yang telah kita pelajari apa saja seperti itu. Kemudian membuat rangkuman. Nah, jika rangkumannya sudah dibuat, kita tinggal mengevaluasi pembelajaran yang telah sudah kita lakukan tadi dengan memberikan salah satunya lembar evaluasi. Anak diberikan waktu 15 menit untuk mengerjakan lembar tersebut. Jika sudah dikerjakan dengan baik, sudah selesai, kita mencocokkan bersama dan mengkonfirmasi siapa yang sudah mendapat jawaban yang sempurna, yang mendapat nilai 100, siapa yang masih perlu dibimbing lagi karena mungkin belum mencapai KKM seperti itu. Nah, setelah selesai, kita melakukan refleksi pembelajaran, menanyakan kepada anak-anak terkait pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan, apakah tidak, apakah semangat, apakah tidak, seperti itu. Kemudian menyampaikan pembelajaran yang akan kita pelajari untuk pertemuan berikutnya. Setelah itu ditutup dengan salam dan memberi nasihat atau memberikan kata-kata positif kepada siswa supaya lebih giat lagi dalam belajar. Seperti itu. Kesimpulan yang sangat teruntut dan jelas sekali ini Pak. Alhamdulillah dari kesimpulan yang telah Pak Sofyan tadi utarakan, ini juga menjadi pembelajaran Pak buat saya. Berarti kita sama-sama belajar ya Pak, belajar bersama ya Pak. Sharing supaya besok ketika supervisi nanti bisa berjalan dengan lancar. Sepertinya kita sudah di ujung percakapan ini Pak. Namun sebelum kita akhiri ini, saya ingin tahu, ini kalau boleh saya tahu ya Pak, perasaan bagaimana perasaan Pak Sofyan ini setelah kita tadi
melakukan percakapan dari awal sampai menarik kesimpulan ini, apa perasaannya Pak Sofyan? Ya, yang jelas merasa lega ya Bu, merasa plong seperti itu. Jadi kan saya nanti tahu apa yang kira-kira akan diobservasi, kemudian mungkin mendapatkan saran yang baik dari Ibu juga, dari teman-teman rekan sejawat tentang pembelajaran yang berkualitas itu seperti apa, seperti itu. Yang jelas perasaannya lega karena sudah berdiskusi. Iya Pak, jadi perasaannya Pak Sofyan setelah kita melakukan perbincangan atau percakapan pada hari ini, Pak Sofyan merasa lebih lega nih Pak, lebih plong lagi, lebih siap lagi untuk melaksanakan supervisi besok pada tanggal 20 ya Pak. Iya, mudah-mudahan apa yang telah Pak Sofyan rencanakan nanti bisa berjalan dengan lancar, sukses. Semangat terus Pak Sofyan untuk kita besok menuju supervisi ya Pak. Sebelum ini percakapan ini kita tutup, saya apabila ada kesalahan ya Pak, baik yang disengaja atau tidak disengaja dari ucapan atau perkataan saya dan sikap saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Sofyan. Dan terakhir ini saya berterima kasih sekali Pak Sofyan sudah menyediakan waktunya untuk kita melakukan percakapan atau diskusi hari ini. Semoga ini bermanfaat ya Pak bagi kita semuanya. Dan akhirnya saya tutup ya Pak. Selamat siang Pak Sofyan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kelasnya untuk memimpin berdoa. Siapa? Kita pada siap berdoa mulai. Nanti yang tak dulu panggil silakan tunjuk jari ya. Abdullah, ya. Aina, Aini, Akbar, Alia, Andra. Andra kenapa tidak berangkat? Sakit. Oh sakit. Ya, kita doakan semoga Andra cepat sembuh ya, sehingga bisa dapat belajar bersama dengan kita. Aulia, Indonesia Raya. Semuanya silakan berdiri. Ya, berdiri dulu semuanya ya. Setelah hitungan ketiga, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi tanduk ibuku. Tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau Kau suka hati, penting jari. kalau kau suka hati, lentik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, lentik jari. Kalau Kau suka hati, tentang bumi. Kalau kau suka hati tentang bumi. kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, lentik bumi. Kalau kau suka hati semuanya. Kalau Kau suka hati semuanya. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya.
ya. Tema 7 itu temanya tentang apa? Kebersamaan ya. Nah, kemarin selain ada kebersamaan di lingkungan sekolah, ada kebersamaan di lingkungan keluarga ya. Kalian di keluarga hidup dengan siapa saja? Bapak, ibu, kakak, adik. Ada yang dengan kakek nenek? Oh iya, ada yang dengan kakek. Ada yang dengan nenek? Ada yang dengan nenek? Ya, ada yang dengan om atau tantenya? Masih ya toh, beragam ya. Ada yang dengan orang tua, ada yang juga dengan kakek dan nenek. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu apa? Yang pertama adalah, kita akan belajar tentang mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakter individu di sekolah. Jadi kita akan mempelajari keberagaman sifat-sifat teman-teman kita ya. Yang kedua, tujuannya kita akan apa itu? Kita nanti akan menemukan kata sapaan yang ada dalam suatu dongeng ya. Nah, yang kita nanti simak atau kita baca adalah dongeng fabel atau dongeng tentang binatang. Tujuan yang ketiga, kita nanti akan apa? Belajar tentang pecahan. Pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Kemarin sudah ya? Ya, nanti kita lebih dalam lagi bacanya. Nah, di sini ada bacaan. Sekarang Pak Guru ini mendengar suaranya Febro untuk membaca ya. Ada di kelasnya. Baca. Siti dan teman-temannya Judulnya dulu. Judulnya dulu. berkunjung ke kebun binatang. Siti dan teman-temannya berkunjung ke kebun binatang. Mereka sempat cita mengikuti kunjungan. Banyak hewan di kebun binatang. Seluruh siswa mengikuti kunjungan. Yang pernah ke kebun binatang tunjuk jari. Ya, kebun binatang mana? Semuanya Mas? Selamani juga. Ada yang pernah ke Mas? Ini gambar apa ini? Ya, raja hutan ya, betul, pintar. Yang kedua biasanya ada apa lagi? Bisa membedakan ya antara harimau dengan singa. Kalau singa itu bulunya polos ya, berwarna apa itu? Coklat atau oranye? Coklat mendekati oranye. Kalau harimau itu memiliki belang ya, jadi sangat berbeda. Terus, nah, gajah. Ciri-cirinya apa kalau gajah itu? Selain besar, apalagi? Memiliki apa itu? Yang putih. Namanya gading ya. Kalau taring itu punya harimau, itu namanya taring ya. Kalau gading punya gajah. Ini selanjutnya hewan apa? Rusa. Siapa yang tahu makanannya rusa? Rumput. Hah? Masa rusa makan daging betul? Yang makan daging apa itu di situ ya? Harimau dan singa. Yang makan rumput adalah rusa dan gajah. Nah, sekarang yang terakhir ini juga umum di kebun binatang. Apa ini? Ada yang tahu apa? Betul. Itu adalah gorila. Makanannya apa? Pisang bisa. Terus apa lagi? Nah, terus dilanjutkan lagi. Febro membaca lagi. Mereka mengunjungi semua hewan yang ada di kebun binatang. Siti membeli makanan hewan yang dijual di sana sambil berkeliling. Siti memberi 4 botol kepada seekor rusa jantan dan seekor rusa betina. Rusa jantan diberi 2, rusa betina diberi 2. Maka rusa jantan mendapat setengah. Sama saja juga dengan rusa betina ya, mendapatkan setengah bagian. Nah, ini sudah masuk materi pecahan. Kemarin kita sudah belajar pecahan berapa saja ya? Setengah, satu nulisnya 1/2. Terus pecahan berapa itu kemarin? 1/3.
1/3. Terus yang terakhir 1/4. Nah, kalau misalnya Pak Guru memiliki 4 buah permen, berarti separuhnya berapa? 2. Ya, separuhnya adalah 2. Kalau Akbar memiliki 10 apel, berarti separuhnya berapa? 5. Kalau sudah ada kolom ya, tapi sudah ditentukan dari sana, yaitu yang suka berkunjung ke kebun binatang dan yang tidak suka berkunjung ke kebun binatang. Nah, sekarang coba kalian menulis di buku pena yang buku A, membuat kotak seperti itu ya. Terus ditulis teman yang suka siapa, yang tidak suka berkunjung ke kebun binatang siapa. Ya, ini salah satu tugas kelompok. Silakan menulis. Jadi kalian sering ya, yang suka dicentang, yang tidak suka juga dicentang ya. Misalnya Febro suka berkunjung ke kebun binatang. Berarti ya. Nah, karena kalian sudah selesai, Pak Guru ingin melihat hasil diskusi dari masing-masing kelompok ya. Sekarang kelompok tenaga, silakan yang mewakilinya maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Yang lainnya mendengarkan menyimak ya. Kelompok tenaga terdiri dari siapa saja? Kelompok naga Ya. yang suka berkunjung ke kebun binatang Akbar, Ya, yang tidak suka ada? tidak suka berkunjung ke kebun binatang Akbar. Ya. Tapi yang suka berkunjung berapa orang? Ya, yang tidak suka berkunjung berapa orang? Berarti kalau dibuat menjadi pecahan 1/3. 4 bukan 1/3 karena ada 4 orang ya. Yang bukan kelompoknya angkat ya. Kelompok kelinci silakan yang mewakili maju ke depan. Ya. Ayo ada, yang tidak suka ada. Ya, yang tidak suka satu, namanya siapa? Davina. Berarti Davina itu merupakan bagian 1/4 dari bagian 1/4, betul ya? Ya, kita kelompok. Kalian sudah memahami ya materi pecahan sudah bisa ya? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak kita lanjut ke materi saja. Persahabatan gajah dan tikus. Bunga ini sangat harum, Tuan. Nah, tadi ada beberapa kata sapaan yang ada di dalam cerita persahabatan gajah dan tikus ya. Nah, sekarang kalian buku tema 7-nya dibuka dulu. Halaman 191. Ya, yang buku tema 7 ya. Halaman 191. Ya, bukan MKS tapi yang buku tema 7. 191. Sudah ketemu semua belum? Ya, nah itu ada tugas kelompok lagi ya. Tulislah minimal 5 kalimat berdasarkan dongeng di atas yang memuat kata sapaan. Kata sapaan kita kemarin sudah belajar ya. Misalnya, halo selamat pagi ibu. Nah, maka kata sapaannya adalah ibu ya. Apa kabar Arka? Berarti kata sapaannya adalah untuk Arka. Terus misalnya sudah, ini itu sudah. Ya, ini ada marah. Ya, kalau sudah semua, kita akan mempresentasikan hasil diskusinya lagi ya. Tulislah minimal 5 kalimat berdasarkan dongeng di atas yang memuat kata sapaan. Nah, Pak Guru yakin kalian sudah menemukan 5. Tapi nanti waktu pas kalian ke depan membacakan, cukup membacakan 1 kalimat saja ya. Paham? Terus kita dulu membacakan hasil diskusinya. Yang keras. Kata sapaan yang kami temukan. Bunga ini sangat harum. Ya, itu kata sapaan bukan? Betul ya? Ya, depan kelompoknya bro. Lanjut kelompoknya kata sapaan yang ditemukan oleh kelompoknya Rusli apa? Hei Tuan, kau harus menggantikan kerugianku. Betul atau salah?
Betul ya, kasih tepuk tangan. Berarti semuanya sudah paham tentang kata sapaan ya? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak, berarti pembelajaran kita semuanya sudah selesai ya. Mari kita ingat-ingat lagi, coba tadi kita belajar apa saja. Yang pertama, kita belajar apa tadi? Mengenali karakter setiap teman ya. Ada yang suka kebun binatang, ada yang tidak suka. Terus yang kedua kita tadi belajar apa? Matematika tentang pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Yang terakhir kita tadi belajar apa? Menemukan kata sapaan dalam sebuah dongeng. Ya, kita dongeng tentang apa? Ya, tentang persahabatan gajah dan tikus. Nah, sekarang karena kalian sudah memahami materi, Pak Guru kasih soal ya. Nanti dikerjakan secara individu karena ini adalah soal evaluasi. Jadi dikerjakan sendiri, tidak boleh saling mencontek. Sekarang bukunya ditutup, tidak ada buku yang terbuka. Yang ada hanya pensil, buku boleh buat alas dan lembar evaluasi. Nanti sebelum mengerjakan jangan lupa nama dan kelasnya ditulis ya. Selesai semua? Karena sudah selesai semua dan waktunya evaluasi sudah habis, kita cocokkan dulu ya. Nomor 1, salah satu tempat wisata adalah banyak mana? Kebun binatang. Betul semua? Kalau betul silakan dicetak. Nomor 2, gambar yang diarsir dinyatakan dalam pecahan 1/3. ya 1/3 yang C. Kalau betul dicetak, salah di. Hari ini kita tadi sudah belajar apa saja anak-anak? Yang pertama bahwa karakter setiap individu adalah berbeda. Sikap kita bagaimana dengan teman-teman yang berbeda? Bagaimana? Ya harus tetap saling menghargai, harus saling rukun. Terus apa lagi? Menghormati. Terus tadi kita juga belajar tentang kata sapaan. Nah, kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa seseorang. Sudah bisa membuatnya tadi? Sudah ya. Ya. Pelajaran hari ini menyenangkan tidak? Semangat? Kalau hari ini semangat lagi karena besok kita akan melakukan kegiatan pembelajaran yang keempat ya. Nah ini kan pembelajaran ketiga. Mungkin itu saja. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Yuk dan marah. Kita bersiap, doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sofyan. Bagaimana kabarnya Pak Sofyan hari ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik Bu ya. Bu Rahayu. Bu Rahayu bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Kita nanti akan berbincang-bincang santai nih Pak Nggih. Saya sebelumnya berterima kasih sekali pada Pak Sofyan yang telah menyempatkan waktunya untuk kita melakukan perbincangan atau percakapan pada hari ini Pak Nggih. Seperti kita ketahui, untuk supervisi akademik ini kita akan melakukan 3 tahapan, yaitu pertama tahap praobservasi, yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Kita sudah melalui 2 tahap ya Pak Nggih. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melakukan tahap yang ketiga Pak, yaitu tahap pasca observasi. Ya Pak Nggih. Ya. Untuk mengawali percakapan kita hari ini Pak Sofyan, seperti kita ketahui kemarin Pak Sofyan pada tanggal 20 Mei 2023 telah melaksanakan pembelajaran di kelas, dan saya di situ juga mengobservasi Pak Sofyan nggih. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, bagaimana
perasaan Pak Sofyan setelah melaksanakan pembelajaran tanggal 20 Mei 2023 yang kemarin Pak? Mau Pak diceritakan? Oke, perasaannya yang pertama pasti lega gitu karena sudah terlaksana seperti itu. Terus karena biasanya saya mengajar itu tanpa ditunggui, nah kemarin waktu pas pembelajaran di observasi begitu, jadi ada sedikit rasa mungkin gugup, was-was seperti itu. Tapi alhamdulillah sudah terlalui dengan baik dan sekarang lebih lega. Itu manusiawi ya Pak. Ya, kalau memang ditungguin sepertinya Iya. kita nervous ya Pak. Ya, tidak apa-apa Pak. Ya. Nah, selanjutnya ini Pak Sofyan, dari kegiatan pada siang hari ini, kira-kira harapan apa dari percakapan kita hari ini yang ingin didapatkan oleh Pak Sofyan? Ya, harapannya ya Bu yang jelas dengan kemarin saya telah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang diobservasi oleh Ibu Rahayu. Yang pertama saya itu ingin berdiskusi, berbincang, ingin mengetahui apa saja sih kemarin kekurangan yang masih saya perlu perbaiki dalam pembelajaran seperti itu. Kemudian apabila ada masukan dari Ibu Rahayu ya siap untuk menampungnya seperti itu. Jadi kita hari ini akan ini ya Pak, diskusi bersama, belajar bersama seperti itu ya Pak ya? Iya, betul Iya. sekali. Selanjutnya ini Pak Surya, terkait dengan tujuan pembelajaran yang kemarin Pak Sofyan laksanakan ya, yaitu menurut Pak Sofyan sendiri, anak-anak sudah mencapai tujuan pembelajaran seperti yang tertulis di RPP apa belum ya Pak? Oke. Kalau yang saya rasakan kemarin sih ya sebagian besar siswa sudah mencapai tujuan pembelajaran yang saya harapkan Bu, terutama dalam hal pemahaman dapat dilihat dari hasil evaluasi anak-anak sebagian besar sudah dapat menguasai mata pelajaran. Memang masih ada 1-2 anak yang belum menguasai, memang karena kadang ada anak yang terlalu aktif, kadang juga ada anak yang memang butuh pendampingan lebih dibanding yang lain seperti itu. Jadi kalau ditanya sudah mencapai tujuan pembelajarannya, saya rasa sebagian besar sudah mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Saya ulang lagi, berarti ini Pak Sofyan sudah merasa tujuan pembelajaran dari yang kemarin dilaksanakan itu hampir sudah tercapai semuanya nih Pak, sesuai dengan yang ada di RPP. Ya. Nah, selanjutnya ini Pak Sofyan, apa yang menjadi keunggulan terkait dengan pembelajaran yang Pak Sofyan laksanakan kemarin? Apa yang menurut Pak Sofyan itu sudah baik ya, dan perlu dipertahankan? Jadi menurut Pak Sofyan kemarin pembelajaran yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei itu keunggulannya itu apa saja, kalau boleh diceritakan Pak? Kalau keunggulan mungkin kemarin sudah ada kelompok-kelompok yang berdiferensiasi seperti itu. Jadi dari saya sendiri sudah mengelompokkan anak-anak mana saja yang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing seperti itu. Kemudian kemarin untuk media pembelajaran juga sudah menggunakan media yang cukup menarik bagi anak-anak, menggunakan layar LCD, materinya juga banyak ditambah dengan gambar-gambar yang menarik sehingga meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian mungkin materi yang saya sampaikan peruntuk dan anak-anak pada saat mempresentasikan hasil diskusinya, sebagian dari mereka berani untuk maju ke depan mempresentasikan hasilnya seperti itu. Jadi ini saya mulai lagi, menurut Pak Sofyan dari pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin itu keunggulannya yang pertama, Pak Sofyan sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi nggih Pak nggih. Walaupun terlalu nampak sekali tapi sudah berusaha untuk melakukan itu. Iya, yang selanjutnya media pembelajarannya juga Pak Sofyan sudah menggunakan berbagai macam yang beragam. Terus untuk materi ini kemarin juga saya sudah melihat materinya dikemas dalam runtut ya Pak dan jelas. Terus ini kemarin juga anak-anak saya lihat juga sudah aktif ya, berani untuk tampil untuk mempresentasikan hasil diskusi ini. Luar biasa sekali Pak
Sofyan. Rasanya ini percakapan kita hari ini akan semakin lebih menarik nih Pak ya. Ya. Selanjutnya ini Pak Sofyan. Hal-hal apa saja yang Pak Sofyan rasakan masih kurang? Tadi saya menanyakan tentang kelebihan, tapi mestinya dalam suatu hal mesti ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, menurut Pak Sofyan itu kekurangan apa yang ada dalam pembelajaran kemarin yang harus diperbaiki atau ditingkatkan ke depannya? Itu Pak. Oke. Kalau untuk kekurangan, yang pertama memang anak kelas 2 ini kan sangat aktif sekali ya Bu. Jadi kadang itu pengkondisian anaknya mungkin masih perlu ditingkatkan lagi ke depannya, karena masih ada anak yang mungkin berbicara sendiri atau asik sendiri dengan temannya seperti itu pada saat saya menjelaskan materi pembelajaran. Terus kemudian yang kedua, media memang kemarin sudah menggunakan LCD seperti itu, sudah menggunakan PowerPoint. Tapi kemarin menurut saya untuk media kedepannya jika untuk melakukan supervisi lagi menggunakan media yang lebih konkret seperti itu. Jadi tidak hanya gambar-gambar yang ditampilkan dalam layar, tapi juga ada media yang konkret seperti itu. Jadi menurut Pak Sofyan ini kekurangannya mungkin besok akan diperbaiki. Besok ya Pak, misalnya dengan melengkapi media dengan lebih dengan gambar-gambar, dengan benda yang konkret ya. Terus mungkin kita juga kadang-kadang ya Pak dalam suatu pembelajaran karena murid terlalu asik ya. Masalah waktu. Iya. Itu kan juga sering molor dari waktu yang sudah ditetapkan di RPP seperti itu. Manajemen waktunya berarti. Jadi ini yang menurut Pak Sofyan itu masih harus diperbaiki adalah juga termasuk manajemen waktu. Sebagai guru memang Pak, kalau melihat siswa kita aktif, kita juga kadang-kadang lupa ya Pak, saking bersemangatnya, saking terlalu asik ya. Jadi saya juga kadang-kadang mengalami seperti itu ya Pak Sofyan. Selanjutnya ini Pak Sofyan, terkait dengan area atau aspek pengembangan, kemarin saya melihat aspek pengembangan yang akan dikembangkan dalam pembelajaran kemarin itu adalah aspek pemahaman siswa dan keaktifan siswa ya Pak. Tentunya dalam pengembangan aspek-aspek tadi, seperti yang tadi Pak Sofyan katakan, menurut Pak Sofyan ada kekurangan. Nah, dari kekurangan tadi itu apa yang mau ditingkatkan? Maksudnya kekurangan tadi mau diperbaiki dengan strategi atau dengan cara yang seperti apa Pak? Mohon diceritakan. Mungkin kalau dari segi keaktifan gitu, untuk kedepannya akan menggunakan model-model pembelajaran yang lebih variatif lagi, yang menciptakan keaktifan siswa, terutama mereka untuk berdiskusi seperti itu. Kedepannya kalau misalnya melaksanakan pembelajaran lagi, inginnya menerapkan seperti model pembelajaran PBL seperti itu, problem based learning, kemudian mungkin PJBL atau inquiry. Jadi strateginya ya dengan menerapkan model-model pembelajaran yang lebih variatif lagi, yang lebih meningkatkan keaktifan dan pemahaman materi kepada siswa seperti itu. Jadi kedepannya untuk meningkatkan pemahaman dan keaktifan siswa, Pak Sofyan akan menerapkan model-model pembelajaran yang lebih variatif seperti itu ya Pak ya. Iya, bagus sekali itu Pak Sofyan ya, rencana yang sangat bagus untuk kedepannya ya. Iya. Selanjutnya ini Pak Sofyan, kapan kira-kira Pak Sofyan akan melaksanakan tadi seperti apa yang telah dikatakan Pak Sofyan, kedepannya akan menggunakan metode yang bermacam, media yang bermacam-macam. Ini kira-kira kapan ini akan dilaksanakan Pak? Ya, itu segera mungkin ya Bu. Tapi karena ini kan sudah mendekati anak-anak juga mau PAS seperti itu kan, kemudian nanti juga ada libur kenaikan siswa yang mungkin tahun ajaran baru, sesegera mungkin akan menerapkan strategi-strategi tersebut untuk pembelajaran ke depan. Ya, jadi nanti segera mungkin ya
keadaan kita mau menjelang apa Pak? Prihatin nggih, penilaian akhir tahun, berarti mungkin akan dilaksanakan pada awal semester nggih, awal tahun ajaran baru. Saya sangat mendukung sekali Pak Sofyan untuk pelaksanaannya tadi nggih. Terus selanjutnya ini Pak Sofyan, apa komitmen Pak Sofyan ini untuk melaksanakan pembelajaran seperti yang Pak Sofyan ungkapkan dari awal tadi? Tentunya dengan membuat perencanaan pembelajaran yang lebih matang lagi, gitu. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah yang ada dalam RPP, seperti itu. Ya, seperti itu. Menerapkan pembelajaran sesuai dengan RPP seperti itu. Jadi akan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan RPP dengan berbagai strategi, berbagai metode penggunaan media yang beraneka ragam supaya pembelajaran lebih hidup. Pak. Ya. Sekarang nih Pak Sofyan, siapakah yang menjadi sumber inspirasi untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih daripada yang kemarin itu Pak? Ya. Kalau di sini ya terutama teman-teman rekan sejawatku yang menjadi inspirasi saya untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi seperti itu. Ada lagi mungkin Pak yang bisa menjadi inspirasi untuk pembelajaran yang lebih semakin lebih wow begitu. Ya, sementara ini rekan-rekan sejawat. Sekolah seperti itu. Iya Pak. Selanjutnya Pak ini tadi Pak Sofyan sudah berbicara panjang lebar maksudnya dari percakapan atau perbincangan kita ini Pak Sofyan coba ceritakan kembali atau Pak Sofyan ceritakan kesimpulan apa dari perbincangan kita dari awal sampai akhir ini Pak? Perbincangan dari kita ini ya. Kesimpulannya ya dari hasil kita berdiskusi siang hari ini banyak sekali saran-saran ilmu yang kita dapatkan seperti itu. Jadi kita bisa sharing, bisa berbagi ilmu, belajar bersama Iya. Ini kita sudah hampir di ujung percakapan Pak. Sebelum percakapan ini kita akhiri, kalau boleh ini Pak, saya mengetahui bagaimana perasaan Pak Sofyan setelah kita melakukan diskusi atau percakapan kita hari ini Pak. Ya, tentunya perasaannya senang gitu. Ya, kan kita dapat berbagi ilmu seperti itu. Kemudian merasa bersemangat untuk segera menerapkan pembelajaran yang lebih baik lagi di pembelajaran kedepannya seperti itu, menjadi lebih semangat dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan strategi, metode atau media-media yang lebih bagus lagi seperti itu. Jadi ini perasaannya Pak Sofyan sekarang lebih senang, lebih bersemangat lagi untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih lagi Pak. Iya, kita saya rasa ini percakapan kita sudah di ujung ya Pak. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Sofyan yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi-sesi ini ya Pak. Kita bertemu dalam 3 tahap ya Pak. Saya mengucapkan terima kasih sekali selama kita melakukan diskusi sharing-sharing, tentunya banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan ini juga menambah sekali pengalaman untuk saya ke depannya Pak. Kita sama-sama belajar Pak. Iya, betul sekali Bu. Iya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.